IKN kalau nanti sudah terwujud, kita akan berbondong-bondong ke sana. Sudah memunculkan gerak ekonomi di sana. Maka perhatian pembangunan itu akan mulai bergeser. Apa yang digagas oleh Pak Jokowi sebenarnya kan adalah gagasan lama sebenarnya. Ya, kita sudah mengimpikan memindahkan ibu kota sejak zamannya Bung Karno. Bung Karno bahkan menetapkan titiknya. Palangkaraya itu adalah kota yang dibangun dari scratch, dari awal. Makanya kalau kita main ke Palangkaraya, itu rencana tata kotanya sangat bagus. Lu lama di Palangkaraya ya? Sangat bagus. Ya. Jadi kita itu sudah memimpikan itu udah lama. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah melanjutkan apa yang sudah kita impikan sejak lama. Ya. Dan saya kira kalau kita bicara tentang Indonesia sentris, ya, Indonesia sentris itu adalah pemikiran kita yang sudah menjadi cita-cita founding fathers kita. Kita memang ingin membangun Indonesia secara merata. Ya. Dan itu apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi menurut saya, ya, terlepas dari apa yang disebutkan tadi Pak Jokowi ditinggalkan sekarang, ya, itu akan terbukti nanti. Ketika nanti setelah selesai, IKN udah terbentuk, udah terwujud, sudah berdampak terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia, barulah kita bisa mengatakan inilah Indonesia sentris yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Ya. Saya tidak melihatnya itu sebagai Jokowi sentris, ya, karena itu nanti ujung-ujungnya pasti akan membawa nama Pak Jokowi juga. Ya, persis seperti kita mengingat dulu. Memang ini kita memang banyak kritik ya. Kita biasa di Indonesia ini kan suka mengkritisi segala sesuatu. Dulu pada waktu Bung Karno membangun Gelora Bung Karno, GBK, membangun Monas, kritik nggak habis-habisnya. Tapi kan semangat yang dibangun oleh Bung Karno pada waktu itu, kita butuh satu wujud yang membuat kita bangga. Ya. Dan kemudian sampai sekarang GBK menjadi kebanggaan kita. Setelah puluhan tahun. Dan orang udah lupa bagaimana dulu itu diperdebatkan. Demikian juga pada waktu kita membangun Taman Mini. Oh iya. Ya, itu juga ributnya nggak main-main. Ya, Ali Sadikin suatu waktu itu diprotes habis-habisan. Ya. Untuk Putin mewujudkan cita-citanya membangun sebuah taman mini yang merepresentasikan Indonesia sehingga tamu-tamu negara bisa cukup ke sana. Ya. Karena begitu luasnya Indonesia. Dan yang paling baru, bagaimana kita mengkritik kereta api cepat. Yeah. Sekarang semua berbondong-bondong foto di depan kereta api cepat. Bagaimana kita bangganya dengan adanya kereta api cepat, kita mengatakan, lu belum punya tuh Malaysia, gua udah punya. Ya. Ini kan hal-hal yang terjadi. Dan saya meyakini juga IKN akan seperti itu. IKN kalau nanti sudah terwujud, kita akan berbondong-bondong ke sana. Nggak usah sekarang, nggak usah udah jadi. Yeah. Ya. Kalau kita main ke sana, saya belum ke sana loh, sis, diajak dong. Kalau kita main ke sana, itu bagaimana gerak laju pembangunan di sana, itu sudah mengundang orang-orang datang. Dia sudah menjadi, belum jadi, baru titik nol, dia sudah menjadi titik destinasi wisata. Sudah memunculkan gerak ekonomi di sana, sudah memunculkan berbagai sumber-sumber pendapatan di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Sis tadi, saya sangat sependapat ya. Saya tidak melihat ide IKN itu, saya tidak melihat idenya Pak Jokowi. Ide IKN adalah ide kita bersama. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia sentris tadi. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang satu ya dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, tapi saya jujur memang saya adalah pendukung IKN dari awal. Ya. Nah, mungkin bisa di Google lah ya, apa aja yang sudah saya sampaikan terkait dengan IKN. Dan itu tidak berubah sampai sekarang. Ya, walaupun banyak sekali memang kritik terhadap IKN. Dan termasuk saya juga ada kritik terhadap IKN. Saya selalu mengatakan komunikasi pemerintah di dalam konteks IKN ini banyak sekali kedodoran. Ya, banyak hal yang salah di dalam komunikasinya. Ya, IKN yang kemudian ya ini termasuk salah satunya adalah bagaimana pemerintah mencari sumber-sumber investor ya,
luar negeri dan sebagainya. Yang menurut saya yang too much. Padahal ini bisa digulirkan dengan konsep komunikasi yang lebih sederhana. Ini kan mirip dengan proyek-proyek pembangunan di Indonesia, pemerintah pusat biasa. Maksudnya too much itu gimana, Pak Peter? Sehingga apakah memunculkan dari investor luar negeri itu bukan priority sebenarnya? Atau bukan, kalau menurut saya bukan. Karena begini ya pemikirannya. Karena kita ini kan sebenarnya yang ingin kita bangun itu adalah sebuah kota yang pembangunannya sudah diakui juga oleh pemerintah akan membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan nilainya nggak terhitung. Nah, komunikasi yang dibangun oleh pemerintah adalah kita buku ratusan triliun. Sehingga yang tergambar oleh masyarakat itu adalah itu sesaat. Keluar ratusan triliun sesaat. Sehingga dibandingkanlah, ngapain kamu bangun itu? Kan kita butuh yang lain. Padahal ini akan dibangun secara bertahap, tahun demi tahun. Sehingga kalau kita ngomongin, coba cek di APBN, berapa yang dianggarkan? Anggaran yang dikucurkan untuk IKN sama aja dengan anggaran bikin dam, bikin jalan tol, sama aja, nggak ada bedanya. Tapi sampai ratusan juga kan Pak dalam Tapi APBN. itu dalam enggak akumulasi. Dalam satu tahun loh. Akumulasi. Kalau diakumulasikan iya. Iya. Jadi komunikasi itu kan penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah kemudian mengkomunikasikan mencari investor. Tanda kutip, kalau haters kan akan mengatakan ngemis investasi di luar negeri. Dan mana investornya sampai sekarang nggak ada. Dan kemudian muncullah, kemudian itu ini harus diperbaiki, dikoreksi. Yang kemudian akhirnya jadi bumerang ketika Pak Jokowi mengatakan investornya sudah ada, tahu-taunya nggak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini kan berbalik. Ini masalah komunikasi. Yang kedua adalah ngapain? Saya selalu mengatakan, ngapain cari investor sebesar itu? Kita itu mau membangun kota, pusat pemerintahan, utamanya pusat pemerintahan terlebih dahulu. Kita ngapain kayak cari investor untuk mencari investor pabrik? Kita itu bikin kota pemerintahan, bukan kota industri. Sehingga kita perlu sekali berbagai investor besar. Enggak. Tugas utama di dalam pembangunan IKN, terutama di tahap-tahap awal ini, adalah melengkapi infrastruktur. Itu dulu. Dan itu tanggung jawab APBN. Itu yang menjadi tanggung jawab APBN. Yang harus dibangun adalah kantor-kantor pemerintahan. Yang harus dibangun adalah perumahan dari pegawai ASN. Itu dulu. Yang lain akan datang sendiri. Believe me, yang lain akan datang sendiri. Selesaikan dulu tugas ini. Dan sekarang, kalau menurut saya, udah pada datang tuh. Udah pada menarik. Kan sekarang hari ini besok yang mulai dibuka untuk umum. Saya meyakini. Hari ini udah dibuka untuk mulai dibuka Pak. Mulai dibuka untuk. Dan saya yakin itu akan menjadi orang akan datang. Karena saya ingat sekali bagaimana pada waktu titik nol, kota itu aja sudah pada rame datang. Udah antri orang, istilahnya udah bikin macet. Nah sekarang itulah yang harus secara bertahap kita bangun, kita munculkan. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia sentris, IKN tidak akan menyebabkan dengan adanya IKN otomatis ada distribusi. Akan terjadi distribusi pemerataan. Enggak sama sekali. Tetapi dengan adanya IKN di sana, pusat pemerintahan ada di sana, ibu kota ada di sana, presiden ada di sana, kantor-kantor pemerintahan pusat di sana, maka perhatian pembangunan itu akan mulai bergeser. Nggak mungkin kita bangun di sana kalau presidennya ada di sini. Kalau presidennya di sana, pasti akan mulai terbangun. Dan ketika wibawa itu terbangun, mulai ada aura di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, itu akan tumbuh. Infrastruktur di Kalimantan akan tumbuh. Dengan infrastruktur yang semakin baik, pilihan investasi, pilihan para investor untuk berinvestasi bisa bergeser. Enggak lagi ke Jawa, dia akan bergeser ke Kalimantan. Kalau Kalimantan sudah tumbuh, orang akan bergeser ke Sulawesi, ke Irian, ke
Sumatera. Jadi ini adalah pemicu awal adanya IKN di Kalimantan, itu akan memunculkan optimisme bahwasanya kita mampu untuk membangun di luar Jawa. Tapi prasyarat pendukungnya kan harus ada komitmen penuh dari pemerintah pusat untuk betul-betul memindahkan aktivitas dan kegiatan pemerintahan ke sana kan Pak Peter. Sehingga ini kan itu dulu nih, mau apa enggak nih, serius apa enggak nih, itu kan? yang kita butuhkan. Karena triggernya memang dari APBN dan dari aktivitas pemerintahan kan. Orang Pak sekarang Peter lihatnya gimana nih? Ya, itu nogo-nogonya udah menuju ke situ belum? Orang masih nunggu. Nggak mungkin juga mereka akan selesai nunggunya. Itu mereka nunggunya pertama, kemarin nunggu ya. Pertama, peralihan pemerintahan. Ya, benar nggak nih akan berlanjut? Ya. Benar nggak nih presiden terpilih akan melanjutkan IKN? Betul. Ini masih ditunggu benar. Betul. Ya, karena begitu itu berubah saja sedikit saja. Ya. Ini kolaps ini, rencana ini. Trust ini Pak ya. Trust itu, ya. Nah jadi kalau kemarin-kemarin makanya saya bilang ngapain ngejar-ngejar investor? Investor tuh masih nunggu, ya. Kalau ini pemerintah Prabowo jelas memberikan dukungan akan melakukan melanjutkan pembangunan IKN, saya kira akan sangat mudah kita untuk kemudian memastikan IKN terwujud dan kemudian apa yang kita impikan tadi Indonesia sentris bisa lebih terwujud.